Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Kembali saya ngajak ngobrol, Dokter Bungaran dan untuk diketahui di Inggris sekarang jam 9 dan di Jerman jam berapa jadinya, Dok? Jam 10 malam, Jam Ibu. 10 malam, gila ya. Jadi sebelumnya kita udah obrol-obrol dulu, seru banget Ya, ngobrol-ngobrol sama, Bungaran, tapi, kita mulai lagi obrolan kita tentang, Covid dan vaksin. Oke. Gimana, ya. Dok, kabarnya sekarang di Jerman, Covid ini? Kabarnya di Jerman masih per hari ini angka penambahan hari terakhir itu sekitar 12.000 berdasarkan 12. Robert Koch Institute ya, per hari dan angka kematiannya hampir 700 ya, Oke, hari kesibukan di rumah sakit sekarang gimana, Dok? kita, kapasitas kita untuk operasi memang diturunkan sampai 60% kapasitas, tempat tidur yang disediakan. Karena kan pandemi jadi Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan mengatakan bahwa kita nggak boleh operasi seperti rutin seperti yang sebelum-sebelumnya. Di rumah sakit Erlangen ini, lokasi kita di dekat Nuremberg, itu sekitar 30 untuk yang di ICU, Mhm, dari kapasitas kita hampir 60, mhm. kapasitas ICU dan sekitar 68 di bangsal. Beberapa minggu yang lalu Ya, itu kan, di Inggris katanya si virus ini kan bermutasi dan betul. penyebarannya lebih cepat. Gimana bisa diceritain nggak? Sebenarnya kalau di dunia kedokteran itu kita memang sudah kenal yang namanya mutasi-mutasi, perubahan genetik RNA dari virus-virus. Setiap virus akan bermutasi, Mhm, seperti hepatitis juga kita dulu kenal cuma hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Ya sekarang sudah ada hepatitis D dan hepatitis E. oke. Nah Jadi tapi si varian, Covid sekarang tuh katanya gimana sih karakternya? Lebih cepat lebih menyebar, lebih ganas atau betul, gimana? replikasinya lebih lebih cepat ya. Jadi dia merubah apa, me ber pertumbuhan sel-selnya itu lebih cepat dan lebih agresif, ya betul. Oke, Dan oke. menimbulkan efek gejala klinis yang lebih dini, ya. Gitu. Nah, Oke. katanya sih di Indonesia kemarin dengan, varian seperti, dengan varian Covid yang baru ini ada si penderitanya ada bercak merah. Bisa Betul. diindikasikan nggak kalau itu varian, virus Covid yang baru tuh gimana? Kalau dari kita memang, kalau di rumah sakit saya, kita belum ada memang ketemu yang mutasi baru, yang kemarin tuh adanya di Berlin kalau nggak salah, di Frankfurt juga, cuma ya bervariasi, nggak bisa kita tentukan bahwa variasi-variasi itu bisa Akan merujuk berefek ke sama? arah, iya, mutasi-mutasi yang coronavirus yang terbaru. Tapi sekarang lagi dikembangkan, di Jerman itu PCR, untuk yang teknologi terbarunya lagi, lebih sensitif terhadap mutasi virus corona yang Mmm, terbaru. oke. Nah, ngomong-ngomong hari ini tadi ya, Tadi baru sore, dapat vaksin, iya, saya dokter, oke. Nah, kalau di Inggris kan ada 9 golongan yang penerima vaksin. Nah, kalau di betul, Jerman dibagi berapa kelompok dan sebagai tenaga kesehatan atau sebagai dokter ya. merupakan urutan ke berapa di sana? Kita ada 6 grup. Ada 6 grup, jadi grup pertama itu grup yang risiko tinggi itu penularannya, Mhm. risiko penularan tertinggi itu di rumah-rumah panti jompo karena orang Jerman banyak yang berumur di atas 65 tahun. Itu yang pertama, yang kedua, tenaga kesehatan. Oke. Tenaga kesehatan yang langsung terpapar terhadap corona, gitu. Oke. Jadi Jadi saya yang tadi nomor pertama, yang Tadi, kedua. ya baru disuntik. Oke, buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, saya juga udah pernah ngobrol-ngobrol dengan Dokter Ya, Malik, dokter Indonesia yang kerja di Inggris, linknya di pojok kanan atas. Dia juga baru, begitu di-launching, dia dapat suntikan, kemudian dia juga yang ngevaksin. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Bungaran, gimana reaksinya sesudah disuntik? di sebelah lengan atas kiri ya, tadi Mhm. saya divaksin sama temen juga. Ya lumayan agak sedikit Tegal? seperti pegal lah, pegal. Tapi saya sebelumnya memang ya minum susu ya kan, Oke, oke. minum ya saya tahu kalau saya mau vaksin seperti di Mhm. Indonesia ya, Mhm, mhm. dulu juga sebelumnya tidur yang
yang lelap lah, kemudian 1 Mhm. hari sebelumnya, kemudian minum susu atau Oke. minum yang protein ya. Jadi yang di Indonesia kalau mau divaksin sebelumnya istirahat yang cukup terus, minum Betul, susu. betul. Tapi, ini pegal masih? Tadi kan sore apa Masih siang? tadi jam 4:30 sore Oke. jadwal Kalau saya. kalau teman-teman yang lain, reaksinya yang sehari sebelumnya atau baru hari pertama di rumah sakitnya, bungek atau sebelum-sebelumnya ada yang udah disuntik? Sudah ada, kita memulai vaksinnya dari tanggal 2 Januari Mhm, setelah tahun baru. mhm, Itu beberapa teman yang dari bagian, obat bius mhm, gitu, mereka mhm, duluan pertama karena mereka kan, mhm, mengintubasi pasien ya, mhm, mhm, di ICU. mhm. Itu ya ada yang bilang kemarin ya, pegal di kaki Pegal aja, oke. Nggak ada, ada yang sampai tapi demam? tidak ada tidak Oke, ada. Nah, oke. cuma memang tadi waktu kita di-inform concern Mhm, sama dokter yang memvaksin, dia bilang sampai sejauh ini mhm. itu pelaporan, efek samping hanya pegal-pegal di kaki dan di tangan, Oh, oke. dan itu disarankan minum obat parasetamol. Oke. Nah, di keluarga baru, bungaran istri belum dapat? Belum, karena grupnya grup nomor 6 Bu. Oh, oke. Jadi Nah, di Jerman kalau di prioritas. Inggris, Ya, seperti obrolan saya bersama Dokter Malik, kalian nanti ya. bisa lihat ya pemirsa channel YouTube Rosie Mileni linknya. Inggris itu beli, vaksin itu cuman 40 juta dosis untuk 20 juta penduduk Inggris. Nah, Waduh, kalau di Jerman jebret semua bakal kebagian atau bakal ada tahap 2? Karena di Inggris baru golongan pertama Jerman aja. kalau nggak salah ya, setahu saya ya, Bu, ya, waktu Desember saya dengarnya memang 250.000 cuma, Bu. Iya. Karena ini, orang Jerman ini, pemerintah Jerman sangat 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 berhati-hati dengan yang namanya, vaksin dan, teknologi-teknologi terbaru, sama seperti internet lah. Mhm, Jadi mereka mengorder tanda petik. obat vaksinnya sendiri yang dari negaranya sendiri saja itu sangat belakangan dibandingkan negara-negara lain yang Mmm, sudah membeli Pfizer, vaksin oh, dari oke. Pfizer. Oh, Jadi, mhm, Menteri Kesehatannya juga sudah mengakui bahwa oke, dia sudah uji klinis, dia sudah mhm, melihat bahwa tidak di bulan Desember yang 200.000 orang yang sudah diuji cobakan itu tidak memberikan keluhan dan tidak ada gejala klinis yang sampai kronis sampai mhm, detik ini, mhm, dan dia akhirnya, memberikan satu peraturan undang-undang terbaru bahwa akan mengorder lebih banyak lagi, lebih masif lagi supaya meng-cover lebih banyak lagi orang di oke. Jerman ini sampai ke rumah-rumah lah. Oke, jadi untuk sementara ini anggap aja nih yang, 200.000 ya tadi, berapa berapa dosis? 200 yang bulan Desember kalau nggak salah saya dengar 400.000 bulan 400. Januari, Bu. Oh, Jadi belum oke. sampai 1 juta, Bu, belum belum belum. Oke, jadi bertahap ya, Bertahap melihat reaksi sampai sebelum musim dingin, Bu. Sebelum musim dingin, oh, memasuki musim dingin itu sudah komplit sekitar 78 juta orang akan 2021 masih lama dong. masih Ya lama, Bu. bertahapnya lama ya. Betul, Nah, di betul. Indonesia juga bertahap dan katanya sih, nantilah kita bahas lagi soal vaksin di Indonesia dan anyway, Dan 2 kali, Bu, ya vaksinnya? ya 2 2 kali. kali. Nah, nanti, berarti 2 minggu setelah itu? Betul, setelah itu 2 minggu dan jelas dikatakan bahwa diterangkan itu efektivitas vaksinnya, sekitar mencapai 85% setelah vaksin kedua. Oh, Jadi yang oke, vaksin pertama ini belum ada efek, untuk melindunginya, oke, hanya membangun membangun antigen namanya, membangun antibodi. mhm. Nah, nanti waktu vaksin yang kedua baru dia melindungi betul-betul. Di Indonesia juga sekarang udah mulai disuntikan ya, Dok, ya, vaksin Ya, ini, cuman bertahap juga sama, ya, baru sampai tenaga medis. Ada yang, menyambut baik, "Hore akhirnya vaksin ini datang, kami menanti ini supaya cepat sembuh." Tapi ada juga yang berpendapat, "Ah, saya mah nggak usah divaksin karena kalau misalnya oke kita divaksin, apakah virus ini akan berhenti penyebarannya? Kalau kita udah divaksin kamu yakin semuanya akan cepat berakhir?" Menurut pandangan, Bung Garan sebagai dokter gimana ya. menanggapi orang-orang yang, "Saya mah nggak mau divaksin ah." Ya kalau kita nggak
memulai untuk memvaksin, bagaimana dong solusinya? Karena pengalaman kita di rumah sakit saya itu 95% pasien itu angka kematiannya 95% di rumah sakit saya. Mhm, Jadi pasien-pasien yang terpapar, COVID itu mhm, memang ya nggak bisa diselamatkan gitu. Jadi mhm. bahasa kasarnya ya kalau nggak divaksin gimana dong berikutnya? Iya, Mau diapain? oke. Virusnya dilepas gitu aja gitu. Jadi manusia menularkan satu ke manusia yang lain Jadi jadinya nggak Ibu. beres-beres dong dengan Iya nggak jadi apa, jadi misalnya gini, rantainya ya rantainya terus gitu. Jadi pasien terus. Iya, kalau saya sih ya ini kita memang ini kan hak asasi manusia ya masing-masing punya pendapat. Tapi kan mhm, kita sebagai klinis ya, akademis klinis gitu, medik ya itu juga kita memberikan komentar juga nggak sembarangan lah. oke. Memang ada beberapa kontroversi di tenaga medis sendiri, betul. Tapi dengan edukasi yang tepat, dengan informasi yang baik, sebenarnya jenis vaksin yang dikembangkan Pfizer, ya, yang saya paham betul Mhm, itu adalah transkripsi mRNA, messenger RNA, dan bukan vaksin seperti vaksin polio di mana virusnya dilemahkan, bukan oke. seperti itu mekanismenya. Bisa bisa dijelaskan secara ringkas atau, pakai analogi yang gampang buat kita-kita yang awam, bagaimana sih vaksin itu bekerja di dalam tubuh kita? Bisa jelasin nggak, Dok? Pakai bahasa Gimana? yang sederhana Seperti nih, yang kita tadi kan aja kita orang awam jelasin ya. nih. Ya ibaratnya gini aja. Jadi Mhm, virus itu kan dia punya reseptor-reseptor ya, antena-antena ya. Antenanya mhm. macam-macam tuh. Nah, tubuh kita juga punya antena. Nah, Sebentar sebentar, yang dimaksud antena gitu kan suka ada tuh sel. gambar ilustrasinya virus corona dengan banyak, duri-duri. Nah itu yang Iya, dimaksud antena seperti ini itu? ya, satu bentuknya ini terus ada Oke, antena macam-macam. Itu isinya heeh. protein, Oh itu ya isinya kan? protein, heeh. Isinya Terus? protein. Nah, yang masalah itu adalah kalau dia masuk ke dalam tubuh, protein Mhm, di tubuh kita nggak mhm, kenal dan nggak bisa melindungi tubuh kita. mhm. Jadi itu virus, dia kan menggerogoti, pengen makan dia. Oke. Ya kan? Dia masuk ke sel tubuh kita namanya DNA, sedangkan Mhm. dia RNA itu beda loh. Nah, dia masuk ke sel tubuh kita menggerogoti semua sel tubuh manusia, Mhm. ya sudah, selesai. Sedangkan Oke. vaksin corona itu diciptakan ya tanpa melemahkan virus corona, tetapi dia diciptakan sebagai cermin, istilahnya seperti itulah, barier lah, Oh ya barier, penghalang ya lah ya, gitu. mhm, Jadi kalau si corona ini masuk ke tubuh, ya kan, mhm, dan si antigen kepada pasien yang sudah disuntikkan vaksin itu akan mengenali corona ini jenis corona yang lama ya, bukan yang bermutasi. mhm, Nah, dia akan membantu tubuh mengeliminasi. Mungkin ada beberapa orang akan ada demam, ada pilek, itu biasa. mhm, Sama kita seperti imunisasi, hepatitis A, imunisasi hepatitis B, ya, mhm, polio, kadang-kadang memang ya harus ada efek samping, biasa, tapi itu adalah proses normal dari tubuh kita untuk mengeliminasi bakteri ataupun virus. oke, Nah, ya gitu. Cuma kan karena ada mutasi yang terbaru ini, memang corona ini sifatnya dia suka bereplikasi, ber mengganti. Dia mengganti kode-kode, RNA dia sendiri itu luar biasa. Dia memang pintar mmm, virusnya. Tapi ya kita pinter jangan jahat gitu takut. ya maksudnya? Iya. Jahat memang, Jadi cuma sebetulnya, jangan takut mutasi virus itu tidak hanya si corona karena, virus yang lain juga memang di dunia bermutasi. kedokteran memang bermutasi. Iya, iya, Cum maaf maaf cakap ya kalau memang kita sudah punya vaksin polio, kenapa angka polio masih tinggi di seluruh dunia? Kalau kita artinya? masih kita kita sudah punya vaksin TBC,
kok angka TBC masih tinggi, Oke. ya kan? Iya ya. Tapi ada yang kena, ada yang nggak kena. Sama Oke. juga dengan corona, Oke. gitu. Oke. Jangan Jadi sampai banyak orang yang maaf meninggal sia-sia seperti di oke. media-media yang kita dengar sekarang, ya. Iya, jadi di sosial media juga di Facebook hampir setiap hari, Dok, ada Waduh, saja, yang berita, kakaknya, ibunya, pamannya, neneknya, kakeknya, tetangganya, RIP, innalillahi, tiap di hari ada. Jadi memang korbannya banyak banget. ya kalau bisa ayo Ayo. ikut vaksin ya. Jangan takut, ini bukan vaksin yang dilemahkan, bukan virus yang dilemahkan. Mhm, Ini adalah kode-kode genetik yang diciptakan mhm, dan tidak bisa merubah kode genetik manusia. mhm. Oh ya Ya, itu, Dok, yang ya, sempat beredar katanya kalau disuntik jadi merubah DNA. Apa pandangan dokter? Singkat aja tentang hoax-hoax yang beredar di luaran. manusia punya DNA, virus punya RNA. Vaksin itu mRNA. Ya, jadi dari segi genetiknya nggak masuk, Enggak, nggak oke. bisa Jadi masuk, aman lah ya. Apalagi sekarang aman. kan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kalau kita udah divaksin, apakah kita Ya, harus tetap pakai masker, jaga jarak dan sebagainya? Apakah dengan divaksin berarti kita udah imun kuat, hore, bisa bebas belum, atau gimana? belum sampai angkanya bisa dikurangi, Bu. Itu secara statistik, Oh, secara oke. epidemiologi bahwa angka replikasi atau angka kematian dikurangi, ditekan sampai beberapa persen ya, sangat Mhm, drastis. Jadi kita bisa lihat grafiknya mhm. betul-betul penurunan tajam dan di situ bisa dikatakan bahwa tidak lagi pandemi. Oke. Jadi Ya, nanti pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang sudah divaksin tetap harus pakai protokol kesehatan betul. berlaku sebelum nanti baru ada sinyal hijau dari Ya, pemerintah bahwa pandemi ini, kurvanya udah menurun dan baru betul. bisa melepas masker. Jadi walaupun udah Betul. divaksin tetap jaga protokol kesehatan gitu ya, Harus Dok? wajib. Iya, Oke, betul. buat pemirsa channel YouTube Rosi Mileni yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol dengan diaspora Indonesia lainnya di luar negeri yang sukses berkarir seperti Dokter Bungaran ini. Mudah-mudahan obrolan ini bisa membawa manfaat ya, Dokter. Keep Oke, healthy ya, Bu Rosi. you too. Terima kasih. Bye. Selamat Bye-bye. malam. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya.